Orang yang mengumandangkan azan itu memiliki pahala seperti pahala orang yang jihad fisabilillah. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu pernah iri terhadap orang yang azan. Umar bin Khattab pernah iri kepada Bilal. Irinya Umar bin Khattab apa? Ternyata orang yang mengucapkan azan atau orang yang mengumandangkan azan itu dia memiliki pahala seperti pahala orang jihad fisabilillah, memiliki pahala seperti pahala orang yang berhaji ke Baitullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang amalan sesudah kita melakukan sholat, di mana Rasulullah itu mencontohkan setiap kali selesai sholat Rasulullah berzikir. Namun zikirnya Rasulullah tidak itu saja. Zikirnya Rasulullah yang dilakukan setelah sholat itu bisa bervariasi. Artinya hari ini tidak harus sama dengan hari yang kemarin dan tidak harus sama dengan hari yang berikutnya. Di mana Rasulullah itu ketika berzikir sesudah sholat itu banyak sekali kalimat-kalimat zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian direkam oleh para sahabat, lalu para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian di antara murid-muridnya itu ada yang membukukan dan sampai kepada Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Imam Nawawi membukukan dalam sebuah kitab namanya Al-Adhkar, dan juga sebagian telah disebutkan dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Beliau merangkum apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan pada masa Rasulullah SAW itu masih hidup, riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwasanya pada zaman Rasulullah itu ada zikir dengan suara keras. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zikir suara keras itu tidak boleh, tentu yang pertama sekali melarang zikir keras itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah itu sudah terjadi zikir dengan suara keras yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan bahkan Ibnu Abbas sudah lama tahu bahwasanya zikir keras itu tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas juga tahu bahwasanya sudah lama sahabat itu melakukan zikir dengan suara keras pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sampai kini kita pun berzikirnya dengan zikir suara keras. Dan ketika seseorang berzikir dengan suara keras itu banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Di antara mereka yang belum tahu zikir akan tahu dia bagaimana zikir sesudah sholat. Kalimat-kalimat apa yang dibaca pada saat zikir sudah sholat jadi tahu karena zikir keras suaranya. Coba bayangkan kalau zikirnya diam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus diam gitu. Saya yakin mereka yang tidak belajar itu ikut diam. Katanya mengheningkan cipta. Iya diam nian. Dan bahkan diamnya itu ada yang sampai tertidur karena saking kelelahannya. Maka zikir sesudah sholat dengan suara keras itu manfaatnya banyak. Di antaranya adalah litaklim, untuk mengajari mereka-mereka yang memang belum bisa. Dan ketika zikir sesudah sholat dengan suara keras itu lebih memantapkan hati bagi mereka yang belum terbiasa zikir qalb, zikir hati. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa zikir hati, zikir qalbi, maka tidak dengan suara tidak jadi masalah. Karena inti dari zikir itu adalah nyambungnya hati kepada Allah, bukan kalimat-kalimatnya itu, tetapi nyambungnya hati kepada Allah. Kenapa demikian?
dalam sebuah riwayat, ini riwayatnya bukan riwayat hadis tapi riwayat Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu pernah dinilai oleh orang Arab karena Mbah Khalil itu punya pondok pesantren, orang Arab datang ke situ. Mbah Khalil Bangkalan itu kalau membaca itu logat kampungnya masih terbawa, dan bahkan Sunan Kalijaga itu kalau membaca Al-Quran itu logat Jawanya masih nampak. Seperti juga Mbah Kiai Khalil Bangkalan, logat Maduranya itu masih nampak. Jadi dibilang bahwasanya beliau itu ketika membaca ayat-ayat Al-Quran tidak fasih. Lalu dibuktikan dan ditunjukkan oleh Allah. Apa yang dibuktikan dan ditunjukkan oleh Allah? Ketika sore itu menjelang maghrib, orang Arab itu ngambil air wudhu. Ketika ngambil air wudhu, tiba-tiba ada macan datang mendekatinya. Ya barangkali mau nerkam. Pada saat itu dibacakan ayat suci Al-Quran, fasih, nggak takut, macannya nggak takut. Tapi begitu Mbah Kiai Khalil Bangkalan membacakan doa dengan bahasa Arab yang tidak fasih tadi, macan tadi langsung pergi dari hadapannya. Baru sadar bahwasanya fasih itu ada dua. Pertama fasih lisan, yang kedua fasih batin. Ketika seseorang fasih lisannya tapi batinnya nggak fasih, itu bagus. Ketika seseorang fasih hatinya, walaupun lisannya tidak fasih, itu juga bagus. Yang paling bagus lagi adalah fasih lisan, fasih batin. Tapi mana yang lebih bagus, fasih lisan atau fasih batin? Yang lebih bagus lagi adalah fasih batin. Fasih lisan bagus, walaupun batinnya tidak fasih. Tapi lebih fasih lagi adalah fasih batin, walaupun lisannya tidak atau kurang begitu fasih. Tapi yang lebih bagus lagi lah kedua-duanya, fasih lisan, fasih batin. Kenapa? Fasihnya batin ini yang bikin nyambung kita kepada Allah. Ketika seseorang sudah nyambung kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Makbul itulah doanya yang disampaikan, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwasanya ketika seseorang melakukan doa itu fasih ada dua, fasih lahir dan fasih batin. Fasih lahir itu adalah lisannya memang betul-betul enak didengar, tetapi yang lebih bagus lagi adalah ketika hatinya ikut fasih. Maka orang yang zikir qalb, zikir hati, yang hatinya sudah fasih terhadap Allah, maka itu bagus, tidak perlu kuat-kuat. Tetapi rata-rata kita ini hati kita belum fasih. Untuk memfasihkan, menetapkan hati itu, kita zikirnya agak kuat. Oleh karena itu, ketika kita mau sholat kan niat tuh. Sebelum niat kita baca usolli fardal maghribi thalatha raka'atin. Itu untuk menguatkan niat kita, karena kita belum fasih seperti para auliaullah, para wali-wali Allah. Nah, zikir sesudah sholat pada zaman Rasul itu ada dengan suara keras. Ketika ada orang mengatakan zikir suara keras itu tidak boleh, tentu kalau memang tidak boleh, yang melarang pertama sekali adalah Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak melarang. Mari kita lanjutkan. Banyak zikir yang disampaikan oleh Rasulullah yang dirangkum oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya, dan ini juga telah disampaikan beberapa di dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna fuqara al-muhajirina, bahwasanya dulu ada orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu adalah orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, dan dia masih fakir, dia masih miskin. Rasulullah SAW, mereka orang-orang fakir muhajirin itu mendatangi Rasulullah SAW. Kira-kira ngadep lah, kira-kira gitu. Kalau kita ngadep Pak Gubernur, kira-kira ngadep lah, kira-kira begitu. Faqalu, ketika menghadap Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah, mereka itu mengadu. Ngadu apa? Ngadu atas nasibnya. Kok nggak beruntung aku ini, kira-kira gitu. Mereka orang-orang kaya, gampang sekali memperoleh pahala. Dengan hartanya dia bisa sedekah. Lah kami ini nggak punya apa-apa, pakai apa sedekah?
Dengan hartanya mereka bisa menunaikan ibadah haji. Aku pengen juga ibadah haji, tapi dengan apa? Membayar ONH. Karena miskin tadi, ngadu kepada Rasulullah SAW seperti itu. Dzaba ahlud dusur bidarajatil ula wan naim al mukim. Orang-orang kaya itu mereka gampang sekali memperoleh derajat tinggi dan mereka memperoleh nikmat itu terus menerus. Tidak hanya sebentar, tapi terus menerus. Seperti apa umpamanya? Karena duitnya banyak, tanahnya banyak, dia wakaf dengan tanah itu. Tanah diwakafkan, ditegakkan masjid. Setiap kali orang yang datang ke masjid sholat, orang yang wakaf itu dapat pahala, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Sampai tempat yang diwakafkan itu tidak digunakan lagi. Selama masjid ini digunakan, maka orang yang wakaf masjid ini selama-lamanya akan memperoleh pahala walaupun dia telah meninggal. Oh, enak sekali orang kaya itu. Maka mereka orang-orang miskin dan muhajirin mengadu, ya Rasulullah, enak kali orang-orang kaya itu. Mereka mempunyai derajat tinggi, mereka punya nikmat yang enggak berhenti-berhenti nikmatnya. Padahal yusalluna kama nusalli, mereka itu sholatnya sama dengan kami sholat. Mereka sholat maghrib, kami sholat maghrib. Mereka sholat isya, kami sholat isya. Mereka sholat duhur berjamaah, kami juga sholat duhur berjamaah. Sama-sama. Kami sholat, mereka sholat sama. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa juga kami puasa sama. Tapi memperoleh derajat lebih tinggi, nikmat yang tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Itu ngadu kepada Rasulullah SAW. Walau fudulan min amwalihim. Mereka itu punya kelebihan dari harta mereka. Karena hartanya banyak. Apa kelebihan yang dimiliki? Karena mereka punya harta banyak itu, yahuju nabiya, mereka bisa berhaji dengan hartanya itu. Kami berhaji dengan apa? Ongkos haji sudah hampir 60 juta ya. Sedangkan kami untuk sehari-hari aja makan, hari ini kerja untuk besok, hari ini kerja untuk besok, pas untuk makan besok. Bagaimana mungkin kami bisa menunaikan ibadah haji? Wa ya'tamiruna, dan mereka bisa umrah berkali-kali dengan hartanya itu. Wa yujahiduna, dan mereka bisa berijtihad, berjuang di jalan Allah dengan hartanya itu. Wa yatasaddaquna, dan mereka bisa bersedekah dengan hartanya itu. Karena mereka punya harta yang melimpah, mereka bisa haji dengan hartanya, mereka bisa umrah dengan hartanya, mereka bisa menjadi mujahid dengan hartanya, dan mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Itu orang-orang muhajirin yang miskin tadi ngadu kepada Rasulullah seperti itu, sehingga dia bisa melakukan seperti orang-orang kaya itu. Karena apa? Karena dia tidak bisa melakukan dan dia tidak bisa memperoleh kebaikan seperti yang diperoleh orang kaya itu. Faqala, lalu Rasulullah menjawab semua apa yang disampaikan oleh orang-orang miskin dari kalangan muhajirin itu. Ala u'allikum syai'an, maukah kamu aku ajari sesuatu? Rasulullah nyampaikan, barangkali Rasulullah ini juga iba, pengen kebaikan tapi gak bisa melakukan gara-gara memang dia tidak mampu. Bukan tidak mampu melakukan kebaikan, tidak mampu alat untuk memperoleh kebaikan. Mau sedekah gak punya duit, mau haji gak punya ongkos. Jadi sementara ia pengen melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu, maka Rasulullah sampaikan, maukah kamu aku ajari sesuatu? Tudriku nabihi man sabakakum, di mana kamu akan memperoleh seperti orang-orang yang sebelum kalian. Artinya memperoleh dan bahkan ini lebih daripada orang-orang kaya itu. Watasbiku nabihi mim ba'dikum, dan kamu nanti akan mengungguli orang-orang setelah kamu kalau kamu mau melakukan apa yang aku ajarkan ini. Wala yakunu ahadun afdalu minkum, dan kalian tidak ada yang bisa mengungguli kalian illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang itu melakukan perbuatan seperti yang kalian lakukan. Artinya Rasulullah pengen mengajarkan sebuah amalan, di mana amalan itu ketika diamalkan akan mengungguli amalan-amalan orang lain yang orang lain tidak mengamalkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Faqalu, lalu para sahabat orang-orang muhajirin yang miskin tadi menjawab, bala, tentu saja ya Rasul, kami pingin sekali ya Rasulullah,
kami pingin sekali bisa melakukan dan bisa mengungguli amal baik kita nih. Itulah yang disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi ketika orang yang dekat dengan Allah itu melihat orang yang dekat, dia iri. Irinya itu bukan iri benci kepada orang dekat kepada Allah. Irinya, kenapa kok aku tidak bisa seperti itu? Itu irinya. Bukan, wah dia ini ngungguli aku, kemudian terus dipatahkan. Dia enggak begitu. Jadi orang baik itu ketika melihat orang lain berbuat baik, dia iri. Irinya bukan mau menghentikan orang lain berbuat baik. Irinya adalah dirinya pengen berbuat baik seperti orang yang telah melakukan perbuatan baik itu. Itulah disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ketika disampaikan ini, para sahabat langsung nyambut baik, ya Rasul, aku pengen sekali. Jadi para sahabat langsung menyambut baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Tentu saja Rasulullah kami mau. Qala, lalu Rasulullah menyampaikan, tusabbihunallaha, kamu mensucikan Allah, kamu bertasbih kepada Allah, yaitu membaca subhanallah. Wa tahmaduna, kamu memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa tukabbiruna, dan kamu bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, khalfa kulli sholatin, setiap kali selesai sholat. Salasan wa salatina, 33 kali. Jadi kita membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Jadi tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Faqala Abu Saleh, lalu Abu Saleh berkata, lima su'ila an kaifiyatihi dzikruha. Abu Saleh berkata terhadap orang yang bertanya tentang bagaimana cara menzikirkan atau menyebut tasbih, tahmid dan takbir ini, bagaimana caranya? Yaqulu, beliau menjelaskan, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maksudnya adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Hatta yakuna minhunna kulluhun salatan wa salatin. Sehingga masing-masing itu jumlahnya adalah 33. Jadi seperti ini, bukan tasbihnya subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu, bukan begitu. Nanti kalau seperti itu bingung. Yang biasanya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, alhamdulillah 33 kali. Ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena ngikuti buku, ngikuti kitab seperti itu. Kitabnya nyebut seperti itu. Ini kalau nggak percaya, ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya betul, tapi maksudnya tidak seperti itu. Makanya zikir sesudah sholat itu yang lebih tepat, lebih enak adalah bersanad, yaitu ngikut guru yang ngajari kita. Karena guru yang ngajari kita telah belajar dengan gurunya, gurunya telah belajar dengan gurunya, gurunya telah belajar dengan gurunya, sampai kepada para sahabat yang ngajari Rasulullah SAW, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Itulah kita ngikut sampai ke sana, bukan ngikuti tulisan ini. Walaupun di sini disebutkan subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar hatta yakuna minhunna kulluhun salatan wa salatin. Apalagi dia membacanya seperti ini, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar hatta yakuna minhunna kullun salatan wa salatin. Itu tambah kacau lagi yang seperti itu. Itu artinya belajar tanpa guru, itu seperti itu. Maka yang jadi guru adalah setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi di atas disebutkan ahlud dusur. Apa itu dusur? Imam Nawawi menjelaskan ad-dusuru bidhammid dal, dusur dengan mendomahkan dal jadi dusur. Jam'u dasrin, itu jamak dari dasrin, bi fathid dal dengan memfathahkan dal, wa iskanu musallatin wa huwa al-malul kasir, maksudnya harta yang banyak. Jadi ahlul dusur itu adalah orang-orang yang memiliki harta banyak. Enak kali orang memiliki harta banyak, bisa memperoleh derajat tinggi dengan hartanya itu. Mau haji gampang dengan hartanya, mau umroh gampang dengan hartanya. Ternyata haji umroh
Itu ada yang lebih mengungguli lagi adalah setiap kali kita melakukan sholat, selesai sholat kita bertasbih subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ternyata ini pahalanya mengungguli orang yang sering umroh, mengungguli orang yang sering bersedekah, mengungguli orang yang sering menunaikan ibadah haji dengan membaca Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setiap kali kita selesai melakukan sholat. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli sholatin maktubatin salatan wa salatina tasbihan. Rasulullah sampaikan mu'aqibatun, ucapan yang penutup atau ucapan yang akhir, ucapan penutup, la yakhibu, tidak akan sia-sia, qailuhunna, orang yang mengucapkannya, au fa'iluhunna, atau orang melakukannya, dubura kulli sholatin, setiap kali selesai sholat, maktubatin, yaitu sholat fardu, salatan wa salatina tasbihan, 33 tasbih, wa salatan wa salatina tahmidan, 33 tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, wa arba'an wa salatina takbiran, ada ini takbirnya 34. Kalau kita 33. Riwayat pertama tadi 33. Riwayat kedua dari Ka'ab bin Ujrah, riwayat Imam Muslim, nih rawahu Muslim, jelas sahih hadisnya. Riwayat Muslim itu dikatakan orang yang ketika selesai sholat, setiap kali selesai sholat fardu, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka kalimat ini adalah kalimat penutup yang tidak akan terjadi sia-sia bagi orang yang mengucapkannya atau bagi orang yang melakukannya. Artinya pahalanya besar karena tidak sia-sia. Oleh karena itu setiap kali kita sholat kita membaca tasbih, tahmid dan takbir karena besar sekali manfaatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salatan wa salatina, siapa orang yang bertasbih di setiap kali selesai sholat 33 kali, wa hamidahu salatan wa salatina, dan memuji Allah 33 kali, wa kabbarallaha salatan wa salatina, dan membaca takbir 33 kali, wa qala tamamul mi'ah, kemudian beliau sampaikan sempurnanya adalah 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan kalimat tahlil ini, ghufirat khotoyahu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, wa in kanat mithla zabatil bahri, walaupun dosanya itu seumpama buih yang ada di lautan. Itu pentingnya kita selesai sholat jangan pindah dari tempat duduk dulu. Duduk dulu di situ. Begitu duduk kita bertasbih subhanallah 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertakbir Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan menjadi 100 kali, yaitu dengan kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang bisa melakukan seperti itu, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla jabadil bahri,
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu seumpama sebanyak buih yang ada di lautan. Bayangkan Bapak Ibu, bumi ini dengan lautan itu masihlah besar lautan daripada bumi itu. Masih besar lautan. Buih yang ada di lautan itu susah sekali ngitungnya. Artinya dosa kita tidak terhitung dengan membaca takbir, dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir, membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masing-masing 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah, ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah walau kanat misla jabatil bahri. Itu artinya apa? Artinya zikir sesudah sholat itu penting untuk menyempurnakan sholat kita yang apabila pada sholat tidak sempurna. Karena kadang ada sholat yang jujur, ada sholat tidak jujur. Ada itu orang sholat jujur, orang sholat tidak jujur itu ada. Dan kadang-kadang itu merayap ke diri kita kadang-kadang. Gimana sholat tidak jujur itu? Sholat tidak jujur itu raganya sedang sholat, tapi rohnya tidak sholat. Rohnya bisa berjalan kemana-mana. Kadang-kadang masih ngingetin di mana kuncinya tadi. Dari kemarin dicari tidak ketemu-ketemu, pas lagi sholat baru ingat, oh iya di atas lemari. Setan tunjukkan begitu. Maka ada Gus anak kiai yang agak nakal, kalau aku lupa naruh kunci aku sholatnya, biar diingatkan oleh setan. Jadi ada orang sholat jujur, ada orang sholat tidak jujur. Yang tidak jujur seperti itu, jasadnya sholat tapi rohnya tidak sholat, jiwanya bisa melayang kemana-mana. Pada saat itu kita harus selalu ingat, dan ketika mulai berjalan kemana-mana tarik kembali, jangan kemana-mana, sedang sholat nih. Marahi itu jiwanya itu, marahi, jangan kemana-mana, sedang sholat. Nengoki sendal, biarin saja sendal, kok hilang beli baru lagi gitu. Kadang-kadang kan seperti itu, baru beli sendal baru, sholatnya jadi badannya saja yang sholat, rohnya tidak sholat. Itu sholat yang tidak jujur. Tapi sholat yang jujur, badannya di situ, rohnya juga di situ. Nyatu itu antara badan dan rohnya pada saat sholat. Itu disebut dengan jujur. Jujur itu kan yang nampak dengan yang tidak nampak sama, itu namanya jujur. Ngomong baik di mulut dan di hati sama, ngomong buruk di mulut dan di hati sama. Itu namanya jujur. Walaupun kadang-kadang tidak jujur itu diperlukan. Umpamanya istri sedang beli baju, kemudian baju itu agak norak dikit, supaya istri tidak tersinggung, langsung bilang, ini bagus tidak ya ini? Jawab, bagus itu. Jawab itu, bagus itu. Mana ada orang sini pakai baju seperti itu? Iya, nggak ada, buruk. Jangan disebut buruknya gitu. Itu pernah terjadi. Ada seorang kakak beli sebuah baju, ketika beli sebuah baju itu ditunjukkan sama adiknya, nih aku beli baju baru, maksudnya biar dipuji oleh adiknya, adik kandungnya gitu. Malah dia jujur, dia baju buruk kayak gitu, untuk apa dibeli itu? Mestinya jangan ngomong seperti itu. Oh iya bagus, kayak gitu mestinya. Kalau pengen kakaknya punya baju bagus, dia belikan baju yang bagus, karena kemampuan milih kakaknya itu seperti itu. Jangan sampai dipatahin. Itu jujur kadang-kadang penting, tidak jujur kadang-kadang juga penting. Walaupun tidak jujur itu kadang-kadang berdosa, kadang-kadang tidak berdosa, justru malah berpahala. Seperti tadi, ketika kakaknya nyampaikan, ini aku beli baju, bagus kan? Iya bagus. Padahal buruk. Mengatakan bagus itu tidak jujur, tapi berpahala. Kenapa? Orang yang nyampaikan tadi merasa senang. Oh iya, merasa senang, ada dukungan gitu. Jadi kadang ada orang sholat jujur, kadang tidak jujur. Maka pada saat sholat tidak jujur itu, ditutuplah ketidakjujurannya itu dengan zikir sesudah sholat. Oleh karena itu ketika kita melakukan sholat, jangan sampai lupa. Jangan Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Jadi nggak duduk di situ, langsung hilang seperti Sa'labah. Untung Rasulullah ngelihat Sa'labah. Apain? Mau balik?
baju ini cuma satu ya Rasul, gantian dengan istri. Jadi kalau ada orang begitu salah langsung pulang, ya biarin saja, dia mau gantian baju dengan istrinya, kayak Sa'labah seperti itu. Barangkali itu saja dulu, dan berikutnya pertanyaan karena waktu sudah mendekati Isya. Apabila dalam sholat berjamaah subuh, maghrib, isya ketika membaca surah Al-Fatihah, bagaimana kalau bacaan basmalahnya tidak dibaca tapi suaranya tidak dikeraskan? Kalau madhabnya itu madhab Syafi'i, maka bacaan bismillahnya tetap harus dikeraskan seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu madhab Syafi'i yang kita pelajari. Tetapi kalau madhabnya itu madhab Hambali, itu dia tidak menggunakan bismillah, karena bismillah itu menurutnya itu bukan termasuk dari surah Al-Fatihah. Tetapi madhab Maliki dia membacanya dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi bismillahnya dibaca pelan. Seperti di Masjidil Haram itu bismillahnya dibaca pelan. Tetap baca bismillah tapi dibaca pelan. Atau seandainya tidak dibaca sama sekali karena meyakini bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Oleh karena itu ada yang berpendapat bismillah itu termasuk bagian surah Al-Fatihah, itulah madhab Syafi'i. Dan di luar madhab Syafi'i ada yang mengatakan bismillah itu tidak termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Oleh karena itu baca bismillahnya pelan. Gimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Yang tidak sah itu kalau sholat tidak membaca surah Al-Fatihah. Bisa dia baca surah Al-Fatihah tapi nggak mau baca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Berikut, amalan apa? Hanya pahalanya ini bukan sama dengan jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu kalau sempat terbunuh di medan perang, mati syahid. Mati syahid itu syahid dunia dan syahid akhirat. Apa maksudnya syahid dunia dan syahid akhirat? Orangnya itu tidak perlu dikafani. Jadi dikuburkan dengan baju-baju yang dipakai pada saat dia jihad fisabilillah itu. Maka pada amalan seperti ini banyak sekali amalan-amalannya. Seperti jihad fisabilillah. Di antaranya sebanding ya, ini bukan berarti sama itu persis kemudian terus menggantikan, tidak. Ini hanya sebanding. Di antaranya itu tadi adalah ketika seseorang menunaikan ibadah haji, itu pahalanya sama, artinya memiliki tingkatan yang sama. Atau orang yang melakukan umroh, atau juga orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan itu memiliki pahala seperti pahala orang yang jihad fisabilillah. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu pernah iri terhadap orang yang azan. Umar bin Khattab pernah iri kepada Bilal. Irinya Umar bin Khattab apa? Ternyata orang yang mengucapkan azan atau orang yang mengumandangkan azan itu dia memiliki pahala seperti pahala orang jihad fisabilillah, memiliki pahala seperti pahala orang yang berhaji ke Baitullah, memiliki pahala seperti orang yang umrah. Ini orang yang mengumandangkan azan. Bagaimana tidak? Begitu dia azan Allahu Akbar, itu didengar oleh orang banyak, semuanya ketika mendengar itu, termasuk binatang-binatang dan pokoknya seluruh makhluk Allah itu memohonkan ampun kepada orang yang mengumandangkan azan. Belum lagi ketika kita yang mendengar lalu datang ke masjid. Saat datang ke masjid, maka orang yang datang ke masjid lantaran mendengar suara azan seseorang tadi, orang yang azan ini akan memperoleh pahala orang yang datang, dan sebanyak orang yang datang itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang datang. Misalnya yang datang itu ada 10 orang, masing-masing orang itu dia dapat 100 pahalanya. Maka 100 juga setiap orang itu
diberikan Allah kepada orang yang azan. Kalau yang datang 10 berarti 100 kali 10 berarti 1000. Yang azan dapat 1000 pahalanya. Kalau yang datang 10, kalau yang datang 100, semakin banyak yang datang semakin banyak pula pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang datang. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aku mendengar azan nih datang ke masjid, nanti yang azan dapat pahalaku, aku hilang pahalanya. Tidak, pahalanya tidak hilang, tetap dapat pahala sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat, 27 derajat, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid. Si muazin memperoleh pahala sebanyak orang yang melakukan sholat di masjid. Oleh karena itu, kalau mau banyak pahala adalah bukan jadi imam tetapi jadi muazin. Kalau jadi imam ya sama saja pahalanya seperti orang yang makmum pahalanya. Saya belum ketemu riwayat kalau jadi imam itu terus pahalanya lebih besar dari makmum, itu belum pernah. Di sini juga tidak dikatakan di dalam kitab Al-Muhadzab ini, belum saya temukan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i ini, imam pahalanya itu lebih banyak daripada makmum. Tidak ada. Yang ada, sholat berjamaahnya imam dapat 27 derajat, jamaahnya makmum dapat 27 derajat, sama. Tetapi orang yang azan itu memperoleh pahala sebanyak orang yang datang. Oleh karena itu, andaikan untuk jadi muazin itu ada perlombaan memanah, niscaya orang akan berlomba-lomba ikut memanah, siapa yang paling jauh itulah yang azan. Andaikan saja untuk jadi muazin itu adalah dipilih melalui undian memanah gitu. Tapi ternyata azan itu dipilih bukan karena undian tadi, dipilih karena suaranya yang bagus, yang merdu, yang lantang. Karena suara bagus, merdu dan lantang itu akan banyak menghadirkan orang. Siapa itu suaranya indah banget. Akhirnya dia penasaran. Siapa itu suaranya kok merdu, indah banget. Akhirnya datang ke masjid. Makanya Bilal itu suaranya kencang, bagus, nyaring, merdu. Padahal yang mimpi tentang azan bukan Bilal. Bukan Bilal yang mimpi tentang azan itu. Rasulullah ditunjuki oleh orang yang mimpi tentang azan itu, yang dipanggil adalah Bilal. Kamu ajarkan kepada Bilal biar dikomandangkan. Akhirnya yang mimpi tadi mengajarkan kepada Bilal, Bilal mengomandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal yang mengomandangkan, padahal yang mimpi bukan Bilal. Dan ternyata juga selain dia, Umar bin Khattab juga mimpi yang sama. Loh, itu Bilal mengucapkan mimpi seperti mimpiku tadi malam. Ternyata ada yang lain, sahabat lain bermimpi persis seperti mimpi orang yang memimpikan azan itu tadi. Jadi pahalanya saja yang seimbang, tapi tidak bisa menggantikan. Ingat, itu tidak bisa menggantikan. Haji itu tetap wajib, walaupun ada pahala sama dengan pahala haji. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau ada anak mengunjungi orang tuanya, bapaknya atau ibunya, lantaran kangen rindu kepada bapak dan ibunya lillahi ta'ala, karena memang menghormat kepada bapak dan ibunya, maka anak seperti itu ketika ada niat dan telah berangkat menuju ke orang tuanya, maka anak itu memperoleh pahala semisal dengan pahala haji. Jadi kalau seminggu 7 kali, ya seminggu sama dengan punya pahala haji. Dan orang tuanya yang senang didatangi oleh anaknya itu juga memperoleh pahala seperti pahala orang menunaikan ibadah haji. Bukan berarti aku sudah memperoleh pahala ibadah haji, aku nggak usah haji lagi. Nggak seperti itu. Hajinya tetap harus dilaksanakan kalau kita belum haji. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimin
muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi an-nasi kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.